Farhan dan aku sendiri Arya. Sebelumnya aku dengan siapa Pak? Ahmad Iswanto. Ahmad Iswanto. Sebelumnya ingin bertanya Pak, kalau lingkungan di Tambak Rejo ini kayak mana sih Pak? Kalau lingkungannya ya saya lihatin ya bagus, ramah-ramah orang. Kalau lebih halal itu kayak air lautnya, apakah sering banjir di sini? Sering banjir, sering banjir. Ini kan udah ditanggulangi, tapi tanggulangannya nggak bagus, semua bocor semua. Ya kalau rob tuh biasanya mulai air naik tuh habis sisa jam 8 mulai air naik. Nanti surutnya itu sekitar jam 12, tapi jam 3 naik lagi. Berarti ini tuh sebenarnya kita lagi di daerah air laut ini ya Pak? Iya. Kalau boleh tahu juga Pak, di sini kalau misalnya banjir itu paling tinggi seberapa ya Pak? Kalau boleh tahu tingginya? Kalau tingginya, kalau sekarang udah kayak gini, itu sekitar segini lah, 30 cm lah. 30 cm kalau bisa. Kalau dulu nggak ada kayak gini, itu nyampe 1 meter, terus 50 cm, 50 cm, setengah meter gitu. Dan mungkin ini Pak, kan di Tambak Rejo ada komunitas kamar ya Pak? Nah kalau gitu, kalau dari Bapak sendiri, apa itu komunitas kamar itu seperti apa ya di desa Tambak Rejo? Maksudnya komunitasnya? Komunitas kamar yang didirikan oleh Pak Jumaidi. Pak Jumaidi kalau sama saya belum tahu ya. Kalau Pak Jumaidi itu sama kan biasanya kegiatannya kan seperti nanti bongkok gitu. Terusnya saya juga nggak tahu. Juga Pak Ratno Harus juga nanti. Sekarang mulai hari ini kan udah 1 mingguan tuh nanti bongkok juga. Pak. Kalau itu juga di sini apakah kayak pemerintah pernah turun langsung Pak terhadap kejadian sendiri? Tapi itu kayak kejadian kayak banjir gitu Pak? Pernah itu malah Pak Jokowi langsung langsung. Pernah, tapi kalau Pak Jokowi istrinya kan orangnya kan nggak gitu, pernah nunjuk sama orang besar lah, tapi malam-malam juga nunjuk langsung. Juga Menteri Perikanan tuh siapa dulu itu, siapa tuh yang orangnya keras tuh, jadi Bu Susi itu ya juga pernah. Iya, karena dikunjungi kok Mas, orang besar. Tapi Pak, kalau nggak tahu apa namanya, ada kayak pemerintah tuh udah kayak turun langsung kayak mencari solusi nggak Pak terhadap kejadian di Tambak Rejo ini? Maksudnya kayak kan tadi sering banjir ya Pak di sini. Nah, apakah pemerintah sering turun langsung untuk membantu gitu Pak? Pernah juga ya turun langsung, makanya kan buatin kayak gini rumah dikenain semua agar bisa menanggulangi rob. Ya warga juga senang, tapi akhirnya dari bangunan ini tidak sesuai dari harapan warga karena sering bocor semua, hasilnya nggak bagus. Kalau yang di sana itu bagus, itu karena kenapa nggak tahu alasannya. Kan ini sebenarnya kan harusnya kan lemahnya kan lemah tanah hulu tuh Mas, bukan tanah kawan dari kali, tapi itu nggak tahu pemerintah kok ambilnya tanah dari lumpur Mas. Makanya kalau kena gelombang ya hilang langsung. Kalau di sana kan bagus, rumahnya lemah huruf. Kalau sini enggak, lemah dari ambil dari kali dibuang ke situ, makanya semua bocor semua. Satu sebab itu kan pengambilan air tanahnya. Kemudian apa ya istilahnya? Ada yang bilang reklamasi juga menjadi salah satu sebab. Itu kan masih apa ya masih dugaan Mas. Tapi yang jelas kalau menurut saya ya memang pengambilan air tanah itu juga menjadi salah satu sebab. Kemudian kepedulian terhadap lingkungan masyarakat itu kurang begitu intens. Karena apa? Mereka cenderung misalnya kalau karakter tanah sedimennya
penurunannya sangat tinggi. Justru mereka kan membangun menggunakan apa ya istilahnya material berat lah, batu bata, kemudian apa itu tanah uruk yang dari gunung dibawa ke sini. Nah kan untuk yang spontan, kalau caranya ditinggikan itu aja. Jadi tidak meneliti ini kalau saat tinggikan itu menimbulkan tekanan-tekanan sehingga apa itu penurunan semakin cepat dan sebagainya. Itu enggak, pokoknya kalau sudah terkena ya kita uruk aja. Karena kita bisa bergerak ataupun itu berkat dukungan dari pemerintah maupun ya tadi stakeholder pemerintah maupun swasta. Jadi memang misi dan visi kita itu tadi membantu kegiatan akademisi pemerintah swasta maupun pemerintah tadi yang mau berkolaborasi dengan Kami itu juga mewawancarai salah satu pengelola yang ada di Tambak Rejo Semarang, yaitu kelompok peduli lingkungan Camar atau Cinta Alam Mangrove Asri dan Rimbun. Jadi yang dapat kami simpulkan dari wawancara dengan Pak Juraimi selaku pengelola Camar, yaitu untuk Camar sendiri berkontribusi untuk masyarakat dalam hal meningkatkan ekonomi masyarakat seperti pemanfaatan mangrove yang digunakan untuk meningkatkan ekonomi itu seperti dikelola sebagai bahan makanan seperti keripik daun mangrove, dan juga selain itu juga dimanfaatkan untuk tinta batik. Selain itu mangrove ini juga dimanfaatkan